Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Malik. Saya akan menjadi dosen Anda semua dalam mata kuliah pemrograman komputer pada kelas karyawan teknik industri semester 2 ini. Sebelum kita mulai menuju ke mata kuliah utama yaitu tentang memprogram komputer, alangkah baiknya kita akan mengerti seluk-beluk tentang komputer, mulai dari sejarah perkembangan sampai dengan penggunaan komputer pada saat ini. Kita mulai dengan perkuliahan pemrograman komputer ini melalui sejarah perkembangan komputer. Komputer itu adalah sebuah alat hitung. Komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Sehingga komputer adalah sebuah alat hitung. Pada zamannya, komputer itu adalah merupakan sebuah profesi di mana profesi tersebut yaitu manusia bertugas untuk menghitung. Menghitung apa? Yaitu dapat berupa menghitung pajak, menghitung almanak, membuat kalender, menghitung statistik, dan berbagai macam perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Komputer itu juga merupakan sebuah jabatan penting dalam sebuah hierarki kekaisaran atau kerajaan pada saat itu, karena komputer sendiri merupakan suatu hal yang paling utama ketika seorang raja atau seorang menteri memerintahkan bawahannya untuk mengambil pajak atau menyuruh bawahannya untuk melakukan perdagangan melalui laut, maka orang atau manusia atau pekerjaan komputer tersebut yaitu menghitung arah mata angin ataupun menghitung musim yang akan dilaluinya. Pada umumnya, pekerjaan ini dikerjakan oleh wanita. Kenapa? Karena pada umumnya wanita ini mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian dalam proses kerjanya digunakan alat bantu yaitu berupa tabel, alat bantu hitung lainnya yang biasa digunakan untuk menghitung astronomi maupun navigasi seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian berkembangnya zaman, pekerjaan manusia tersebut digantikan sedikit demi sedikit menggunakan alat mekanis, yaitu bisa disebut sebelum Perang Dunia Kedua. Yang paling terkenal alat mekanis ini adalah alat untuk memecahkan sebuah sandi yang digunakan oleh tentara-tentara Jerman pada waktu itu mengirimkan sebuah pesan kepada kesatuan atau tentara lain yang dienkripsi. Alat untuk mengenkripsi tersebut menggunakan alat mekanis yang juga biasa disebut komputer pada saat itu. Kemudian alat tersebut akan mengenkripsi kata-kata, kalimat-kalimat atau huruf-huruf sehingga tidak akan bisa terbaca oleh orang yang tidak mempunyai keahlian atau orang yang tidak mempunyai kunci dari enkripsi tersebut, sehingga perlu alat lagi untuk mendekripsikan kata atau kalimat tersebut. Kemudian perkembangan zaman setelah Perang Dunia Kedua berakhir, maka alat tersebut berangsur digantikan
vacuum tube atau tabung vakum. Di sini dimulai era digitalisasi, walaupun sangat sederhana. Biasanya tabung tube ini dimensinya lebih besar. Kemudian di era kedua atau tahun 1958 sampai 1964, tabung tube tersebut digantikan oleh rangkaian digital transistor. Transistor ini membentuk suatu rangkaian logik yang fungsinya tentu saja sama dengan rangkaian tabung tube sebelumnya. Kemudian di tahun 1964 sampai 75 itu ditemukan IC. IC ini berjenis MSI dan LSI. Kemudian tahun 78 sampai 1992 kira-kira seperti itu, LSI berkembang menjadi VLSI. Kemudian tahun 92 pada era Intel Pentium sampai tahun 2022 saat ini, dan mungkin akan berlanjut sampai kita tidak akan tahu, itu pada generasi kelima, yaitu IC sudah diganti dengan mikroprosesor. Komputer digital pertama itu dibuat di Amerika pada tahun 1944. Pada saat itu sedang Perang Dunia Kedua. Komputer pertama ini dikerjakan oleh IBM, suatu merek dagang, suatu perusahaan yang bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan Harvard University. Di sini mereka menyusun tabung tube yang digunakan untuk mendigitalisasi berkas-berkas. Yang di mana tabung tube tersebut tersusun menjadi saklar atau relay, kemudian rotator yang digunakan untuk memutarkan piringan. Dan di situ ada kopling yang digunakan untuk memindah atau men-switching rotating shaft tersebut. Jadi komputer Harvard pertama kali ini punya sangat besar dan bobotnya juga sangat berat. Satu komputer ini bisa menempati satu ruangan hall besar hanya untuk sebuah komputer pada saat itu. Komputer ini mempunyai berat 5 ton yang dihubungkan dengan kabel sepanjang 500 mil. Jadi setiap komponen itu terintegrasi melalui kabel-kabel dan mempunyai tinggi 8 kaki, panjang 51 kaki, dan mempunyai batang putar atau lengan-lengan putar sepanjang 50 kaki. Digerakkan oleh motor listrik dengan daya 5 horsepower. Motor listrik ini kalau sekarang bisa kita ibaratkan menjadi hard disk untuk memutarnya. Teman-teman ketahui bahwa komputer Mark I ini diuji coba dan dijalankan non-stop selama 15 tahun. Kemudian komputer yang lebih canggih lagi dirancang di Universitas Pennsylvania, yaitu komputer yang paling terkenal sampai saat ini adalah komputer ENIAC. Jadi landasan komputer pemrograman pertama yang dibuat tidak jauh beda dengan komputer Harvard tadi, yaitu 1945. Komputer ini terdiri dari 19.000 vacuum dan 500.000 sambungan solder serta mempunyai berat lebih dari 10 ton. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa
19.000 vacuum cube ini, yaitu berarti dia mempunyai probabilitas atau mempunyai tingkat perbedaan data yaitu 19.000 kali 19.000. Jadi untuk memprogram komputer ini, programmer harus mematikan salah satu tabung cube sehingga menjadi data. Ini adalah gambar bagaimana ENIAC tadi. Di sini terdapat dua orang, yang satu itu sebagai instruktur atau programmer, yaitu seorang wanita ini. Jadi programmer pertama di dunia itu adalah seorang wanita, dan yang pria ini adalah operator, sehingga wanita ini memberi perintah-perintah kepada sang operator untuk mematikan atau menghidupkan tabung cube tadi sebanyak 19.000 tadi dengan beberapa kombinasi. Ini bagaimana orang sedang memprogram komputer pada saat itu. Ini adalah dua sosok perempuan yang sedang menganalisa kesalahan program, yang dimana di dalam tabung cube tersebut ternyata di dalam lubang tabung cube tersebut ternyata ada seekor ngengat atau seekor bug, sehingga pembacaan yang harusnya bernilai 1 karena atau yang dimaksud 1 itu adalah tabung cube tadi harusnya hidup, karena ada ngengat sehingga mati, sehingga terjadi kesalahan kode program. Ini adalah kesalahan kode program pertama yang disebabkan oleh kesalahan instruksi, sehingga pada perkembangan zamannya sampai saat ini ketika ada program yang salah atau terjadi malfunction pada sebuah program, maka disebut bug, atau kalau orang Indonesia bilang ngebug. Nah, ngebug itu adalah awal dari cerita di mana salah satu lubang cube tadi dimasuki oleh ngengat. Kemudian komputer tercanggih pada saat itu dan sampai sekarang ini teknologinya masih diadopsi adalah komputer yang biasa disebut von Neumann. Von Neumann ini adalah seorang matematikawan dari Princeton, yang dimana beliau ini mengembangkan teori tentang penyimpanan program dalam sebuah kartu memori.